ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Batal-batal puasa yang disepakati oleh para ulama ada 4, yaitu makan, minum, berhubungan dengan istri, dan haid atau nifas bagi wanita. Yang Allah sebutkan di antaranya dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk menggauli istri-istri kalian. Berarti kalau di siang hari tidak boleh, ya. Mafhumnya kalau dihalalkan di malam hari berarti di siang hari diharamkan. Sebagaimana juga Allah berfirman selanjutnya, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Sekarang di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian dan carilah rezeki yang Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Ini menunjukkan di malam hari berhubungan dengan istri, makan dan minum dihalalkan. Berarti kalau siang diharamkan, makanya setelah itu Allah berfirman, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian di siang hari sampai terbenam matahari. Jadi 3 perkara ini adalah pembatal puasa dengan ijma' ulama. Kemudian batal yang keempat adalah yang berkaitan dengan haid dan nifas bagi wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa idza hadat la tusalli wa la tasum." Bukankah wanita jika haid maka dia tidak berpuasa dan juga tidak salat? Oleh karenanya wanita jika di tengah-tengah puasa kemudian datang haid, maka puasanya batal. Puasanya batal. Yang paling parah adalah jima. Jima ini pembatal yang paling parah. Ya, apa yang dimaksud dengan jima? Mohon maaf, secara fikih jima itu adalah kemaluan lelaki, maksudnya kepala zakar masuk secara keseluruhan ke dalam kemaluan wanita. Seandainya, mohon maaf, kalau kepala zakar baru masuk seperduanya, belum keseluruhnya dalam kemaluan wanita, belum dikatakan terjadi jima. Ya, makanya saya sering hadir dalam masalah perzinahan di Arab Saudi. Kalau ada tuduhan zina seorang wanita Indonesia dengan orang lain, saya biasanya dipanggil sebagai penerjemah. Itu selalu ditanya, apakah terjadi penetrasi, maksudnya kepala zakar masuk seluruhnya ke dalam kemaluan sang wanita? Kalau tidak masuk seluruhnya, itu maka belum hukum zina. Ya, tapi tetap dosa, tetap bersalah, tetap dihukum, tapi belum hukum zina. Maka demikian juga seorang laki misalnya dia menggoda istrinya di bulan Ramadan, mencumbui istrinya di bulan Ramadan. Sebelum kita bahas ini, apakah boleh seorang suami mencumbui istrinya di bulan Ramadan? Jawabannya boleh bagi yang bisa menahan hawa nafsunya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irabi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku dan menciumku, bukan cuma sekedar mencium, bahkan mencumbuiku padahal beliau dalam kondisi berpuasa, dan dia adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Jadi dihalalkan bagi seorang laki tentang istrinya semua boleh dia lakukan. Yang penting 2 syaratnya. Pertama, tidak terjadi jima. Jima tadi, kepala zakar masuk dalam kemaluan istri, itu langsung batal meskipun tidak ejakulasi. Yang kedua, tidak boleh ejakulasi meskipun tidak terjadi jima. Barang siapa menggoda istrinya, merayu istrinya, kemudian melakukan hal-hal tanpa jima, tanpa senggama, tahu-tahu ejakulasi, batal puasanya. Tapi selama dia mencumbui istrinya tidak sampai ejakulasi dan tidak terjadi jima, maka tidak jadi masalah, puasanya sah meskipun keluar air madhi. Air madhi adalah cairan yang keluar tatkala syahwat sedang menggebu-gebu tapi tidak terjadi ejakulasi. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau terjadi ejakulasi, maka puasanya batal. Kalau terjadi jima, maka bukan cuma batal, dia dosa besar dan dia harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Kafarahnya pertama membebaskan seorang budak, dan sekarang budak tidak ada. Maka berpindah pada pilihan kedua, antasuma syahraini mutatabi'ain. Engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tidak boleh ada bolong sama sekali. Kalau Anda sudah puasa 45 hari, tahu-tahu hari 46 bolong tanpa ada udzur syar'i, ulang lagi dari awal. Kalau tidak mampu, baru kemudian antut'ima sittina miskinan. Engkau beri makan kepada 60 fakir miskin. Ini yang paling ringan. Cuma beli nasi bungkus 60, kemudian bagi-bagi sama fakir miskin. Tapi seorang tidak boleh melanggar. Ya. Makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang syahwatnya
tidak bisa dia atasi, sangat tidak bisa dia kendalikan, maka jangan menggoda istrinya di pagi hari. Ya, menggodanya menjelang berbuka tidak apa-apa. Kalau pagi hari, siang hari tidak boleh. Ya, tidak boleh. Khawatir dia terbawa, akhirnya dia melakukan apa yang dia lakukan. Apalagi kalau syahwat sudah bergejolak, terkadang seorang sudah tidak pikir panjang. Kata orang, kalau syahwat lelaki sudah bergejolak, 2/3 akalnya sudah hilang. Bahkan terkadang hilang seluruhnya. Ya. Mas, tidak boleh mas. Oh, tenang aja. Nanti bayar kafarah mas, tenang. 60 bungkus gampang. Uang banyak sekali. Bismillah, bismillah. Tawakal, tawakal gimana? Dosa besar ini, nggak boleh. Ya, jadi kalau itu tidak boleh. Jadi, tapi mencium nggak ada masalah. Ya, selama orang bisa menahan apa? Hawa nafsunya. Ini pembatal yang paling parah. Ya, saya ulangi, kalau terjadi ejakulasi tanpa senggama, batal puasa seperti melakukan onani, istimna dan yang lainnya, batal puasa tapi tidak bayar kafarah. Tapi kalau terjadi senggama meskipun tidak ejakulasi, batal puasa dan bayar apa? Kafarah. Yang kedua, makan dan minum. Makan dan minum ini juga membatalkan puasa. Semua yang maknanya makan dan minum. Di antara kata para ulama yang maknanya makan dan minum adalah suatu yang masuk melalui saluran makan dan minum dan masuk ke kerongkongan. Contoh, seorang kemudian misalnya ada obat dia makan, ya batal. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Kalau kau berpuasa, silakan kau wudu dengan menghirupkan air di hidung dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air di hidung, kecuali kau sedang berpuasa. Kenapa? Khawatir apa? Bablas masuk, bisa batal puasa. Ya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan termasuk membatalkan puasa impus, karena impus itu fungsinya persis seperti makan dan minum. Orang tidak makan dan minum tapi diimpus, badannya tetap aja bisa gemuk. Ya. Kenapa? Karena ada asupan gizi yang dimasukkan. Tetapi kalau suntik misalnya suntik insulin itu bukan gizi, tapi dia sekedar menambah obat. Suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Saya ulangi, suntik obat, suntik bius tidak membatalkan puasa, suntik insulin tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan makan dan minum. Ya. Demikian juga Ustadz, bagaimana dengan obat yang dimasukkan di mata? Itu juga tidak membatalkan puasa. Ada orang obat tetes mata. Kenapa? Karena mata bukan saluran makan dan minum. Ya, kalau orang makan tidak ada makan di mata. Ya, itu obat masukkan di mata. Kalau dia obatnya dimasukkan ke obat matanya masukkan ke mulut, baru batal puasa. Ya, jadi yang membatalkan puasa yang semakna makan dan minum. Selain itu tidak membatalkan puasa.